Memang persoalan nama Yesus maupun nama Isa sekarang ini menjadi perdebatan sengit di dunia akademik, terutama dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks kebahasaan. Cuma persoalannya, teks asli Perjanjian Baru itu bahasa apa? B'Shem Adonai Harahaman Harachum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harachum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubicha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Kristologi dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Menachem Ali tentang Isa atau Yesus, ya. Isa itu kalau dalam bahasa Al-Quran seperti itu, tetapi di dalam agama Kristen, ya, ini yang dikenal adalah Yesus, bukan Yosua. Yesus itu Yunani. Jadi sebenarnya agak ironis bahwa orang Israel tapi namanya Yunani, gitu. Jadi Yesus itu nama umum, seperti kalau di Indonesia itu Bambang, Joko gitulah, ya. Tapi ternyata setelah orang Kristen tahu bahwa namanya itu sebenarnya Yosua atau mungkin Yesha, orang Kristen tetap menyembah Yesus, nggak mau menyembah Yosua. Nah, maka untuk lebih detailnya, mari kita dengarkan dari ahlinya, dari Ustadz Menachem Ali. Kita dengarkan apakah Yesus dan Isa itu sama. Silakan Ustadz. Baik. Memang persoalan nama Yesus maupun nama Isa sekarang ini menjadi perdebatan sengit di dunia akademik, terutama dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks kebahasaan. Apalagi dalam konteks bahasa Indonesia juga problem besar, karena istilah Yesus dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya mengadopsi dari bahasa Belanda. Kalau di Malaysia, orang Malaysia tidak pernah mengenal istilah Yesus, tapi mereka mengenal istilah Jesus. Tidak pernah mereka mengenal Matius, tapi mereka mengenal Matthew. Kalau di Indonesia mereka mengenal Matius, karena itu pengaruh bahasa Belanda. Nah, kebetulan orang-orang di Indonesia ini mengenal nama Yesus itu karena kolonialisasi Belanda, sementara mengenal nama Isa itu proses Islamisasi di Indonesia. Nah, saya tidak bicara mengenai konteks keindonesiaan dulu, saya bicara dalam konteks kebahasaan dalam nuansa kitab suci. Jadi, kalau di dalam tradisi Timur Tengah, sebetulnya nama Yesus itu tidak dikenal. Nama Yesus itu tidak dikenal. Di Timur Tengah sendiri nama Yesus, istilah Yesus atau Jesus tidak dikenal. Tapi yang dikenal adalah istilah Yesu dalam bahasa Ibrani, atau Aiso dalam bahasa Aram, atau istilah Yesu dalam bahasa Arab, atau istilah Isa dalam bahasa Arab di Timur Tengah. Wah, ini beruntung sekali ya umat Islam ini, dimanapun nama yang disembah itu sama, yaitu Allah, gitu ya. Sedangkan untuk umat Kristiani ini, bahkan Yesus pun itu tidak disembah di Timur Tengah istilahnya, atau nggak dikenal namanya Yesus, ya. Nah, untuk itu sebenarnya apa sih teks aslinya, ya? Entah itu dalam bahasa Ibrani kalau masih ada, atau mungkin kalau bahasa Ibrani sudah ada, sudah nggak ada, tinggal di dalam bahasa Yunani, ya, tinggalnya, ya.
tinggal Yunani. Ini teksnya yang asli apa Ustadz ini? Ya, perdebatan mengenai nama asli beliau dalam bahasa Yunani itu seperti apa, dalam bahasa Aram seperti apa. Dan memang ini perdebatan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Tapi kalau ini kita kaji dalam konteks kebahasaan, kita akan menemukan benang merah. Ini bisa dijumpai dalam 3 tradisi agama besar, baik itu Yahudi, Kristen maupun Islam. Kita mulai dari yang tradisi Kristen aja dulu, karena nama tersebut sebetulnya bisa dilacak dari teks asli. Cuma persoalannya, teks asli Perjanjian Baru itu bahasa apa? Teks aslinya. Sudah nggak ada. Karena sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan kaum Kristiani. Kalau di kalangan Kristen Ortodok Assyria mengklaim bahwa Perjanjian Baru itu bahasa Aram atau Suryani, sedangkan bahasa Yunani itu terjemahan. Tapi mayoritas, mau yang Katolik, Protestan maupun Ortodok Yunani, itu mengklaim bahwa aslinya Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Aram atau Suryani itu terjemahan. Ini kan sebetulnya perdebatan mana teks asli, teks kitab suci dengan terjemahan kitab suci. Ini nanti dampaknya merujuk juga berkaitan dengan nama asli beliau. Sebetulnya apa istilah yang dipakai? Nah, kita mulai dulu dari teks bahasa Suryani atau bahasa Syriak. Ini kebetulan saya punya teks bahasa Arab dan bahasa Suryani. Ini teks Arabnya, ada judul buku Al-Ahdul Jadid As-Suryani Peshita Tarjamah Bainas Sutur As-Suryani Arabi. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Al-Ahdul Jadid Suryani, Perjanjian Baru dalam bahasa Suryani. Peshita, judulnya Peshita. Tarjamah Bainas Sutur, terjemahan interlinier Suryani Arabi, antara bahasa Suryani dan bahasa Arab. Nah, ini ada teks pengantarnya dalam bahasa Prancis juga. Le Nouveau Testament Syriaque, La Peshitta interlinéaire Syriaque Arabe. Peshitta, jadi ini teks Perjanjian Baru dalam bahasa Suryani Arab. Nah, ini kebetulan saya bacakan dari Injil Matius saja. Nanti yang muncul itu nama apa? Nama asli beliau dalam teks Peshitta. Nah, yang atas ini adalah teks Suryani. Sedangkan yang bawah ini adalah bahasa Arabnya. Terjemahan bahasa Arabnya. Kalau yang bahasa Suryani ini berbunyi Ketaba dilidute Aiso de Mesiho Breh de David, Breh de Abraham. Saya ulangi lagi. Ini kalau bahasa Suryani berbunyi Ketaba deledute Aiso de Mesiho Breh de David, Breh de Abraham. Jadi muncul di sini nama Aiso de Mesiho. Kalau bahasa Arabnya ada kemiripan dengan istilah Isa Al-Masih. Tapi teks Arabnya yang versi Kristen ini tertulis seperti ini. Kitab Yesu Al-Masih, Kitab Wiladah Yesu Al-Masih Ibnu Dawud Ibnu Ibrahim. Jadi di sini tertulis nama Yesu Al-Masih, Yesu Al-Masih. Tapi kalau teks bahasa Suryaninya Aiso de Mesiho. Dua-duanya tidak memunculkan kata-kata Yesus. Dua-duanya tidak memunculkan nama Yesus, tapi Yesu Al-Masih atau Aiso de Mesiho. Nah, ini saya juga punya terjemahan bahasa Arab yang milik Kristen. Ini kalau tertulis di sini Al-Kitabus Syarif, At-Taurah wal Mazamir wa Mushaf Al-Anbiya wal Injilus Syarif. Jadi ini kitab Asy-Syarif, kutipan dari kitab Torah, Mazmur dan kitab para nabi serta kitab Injil. Ini diterbitkan The Holy Bible Sharif Translation.
Ini terbitan Beirut, Lebanon. Nah, terbitan Beirut, Lebanon. Ini ada kata-kata Arabnya, Beirut, Lebanon. Tadi kita apa ini? Ini Injil Alkitabus Syarif sama dengan Alkitabul Muqaddas. Oke. Tapi di sini Tetap Bible ya. tetap Bible, tapi bahasa Arab. Di sini yang muncul nama apa di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Ini saya bacakan. Ada ini. Ini perjanjian lama ini. Saya ambil yang perjanjian baru. Ini karena ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini. Mata berarti Injil Matius. Kalau di sana menyebutnya mata. Kalau di sini mata ini ya eyes. Di sana menyebut mata. Mata itu Matius. Hada sijil nasab Isa al-Masih ibni Dawud ibni Ibrahim. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus kalau bahasa kita. Mereka menyebut Isa al-Masih. Isa al-Masih. Ini ada ain, ya, sin, alif maksurah. Isa al-Masih. Penerjemahnya ada muncul kata-kata Yesus nggak? Tetap Isa? Tetap Tidak ada? tidak muncul kata Yesus, tapi menyebut istilah Isa al-Masih. Seluruhnya di sini tidak pernah muncul nama Yesus, tapi muncul nama Isa al-Masih. Ini yang Alkitab Syarif. Kalau tadi yang bahasa Suryani adalah Isa the Masiho. Nah, yang kalau bahasa Indonesia, nah ini menarik, ini yang bahasa Indonesia. Ini pendekatan bahasa. Lembaga Alkitab Indonesia, ini tertulis Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Tertulis kitab suci Injil Isa Al-Masih yang diilhamkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi menggunakan sebutan Isa Al-Masih. Injil Isa Al-Masih. Ini ada pengantar yang asalnya itu terjemahan tahun 1912 dalam huruf Arab. Maksudnya ini huruf Arab Jawi, Pegon kalau bahasa kita. Ini ada tertulis begini. Adapun demikian inilah hidup yang kekal, yaitu jikalau dikenalnya akan dikau. Jadi ini bahasa apa? Bahasa Pegon. Ini muncul kata dan akan Isa Al-Masih yang telah engkau suruhkan itu. Jadi muncul kata Isa Al-Masih. Munculnya juga Isa Al-Masih ya? Tulisannya pakai huruf Arab. Nah, Isa Al-Masih. Nah, kalau yang di sini yang sudah dilatinkan tetap tertulis nama ini. Inilah silsilah Isa Al-Masih anak Daud, anak Ibrahim. Anak Daud, anak Ibrahim. Jadi di Indonesia mereka juga menggunakan nama Isa Al-Masih dalam terjemahan bahasa Indonesia. Yang di Timur Tengah yang Pakai Isa Al-Masih, sudah jauh lebih tua ada dipakai. itu tetap Isa Al-Masih. Ya, Indonesia bahasanya Yesus. Indonesia juga Isa Al-Masih. Al-Masih. Kemudian yang bahasa Suryani tadi pakai Isa Al-Masih. Korelasinya ini apa? Maaf, bukan pakai Isa Al-Masih, pakai Isa the Masiho yang bahasa Suryani. Ya. Nah, Semuanya tadi kan tidak memunculkan kata-kata Yesus. ya, Nah, karena maka muncul pertanyaan, apakah sama sih sebenarnya di mana-mana kok muncul Isa Al-Masih, kok ini kemudian muncul Yesus justru yang disembah. Nah, ini korelasinya di mana? Di bahasa apa ini? Kemudian itu dianggap sama. ya, sekali lagi ini kita bahas dulu persoalan bahasa. Jadi karena ada kedekatan antara bahasa Suryani dengan bahasa Arab, maka ada kemiripan cara melafalkannya. Jadi Isa the Masiho, Arabnya menjadi Isa Al-Masih. Atau dalam bahasa Arab yang lain disebut Yesu' Al-Masih. Bahasa Indonesia menyebut Isa Al-Masih karena pengaruh bahasa Arab tadi. Jadi ini merupakan istilah khas. Kemudian selain itu saya akan coba ini bandingkan yang versi bahasa Yunani, karena tadi saya sebut ada kelompok Kristen yang mayoritas menyatakan bahwa perjanjian baru itu aslinya bahasa Yunani. Nah, bagaimana bahasa Yunaninya? Kalau bahasa Yunaninya memang tidak tertulis Isa Al-Masih,
tidak tertulis Aiso de Mesiho, tapi tertulis apa? Nah ini, kalau dibaca ini ada bahasa Yunaninya. Biblos Genesios Ieso Christo. Jadi pakai istilah Ieso Christo. Hui David, hui Abraham. Jadi inilah silsilah Yesus Kristo, Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi muncul nama Yesus Kristo. Ini bahasa Yunani. Ya. Sementara ada pembandingnya juga. Ini saya punya Quran bahasa Yunani. Ini Quran bahasa Yunani. Ini terbitan Saudi Arabia ini. Ini Arabnya Al-Quranul Karim wa tarjamah ma'aniyah ilal lughah Yunaniyah. Ini kalau bahasa Yunaninya To Yero Quranio. To Yero Quranio. Artinya Al-Quran. Ini bahasa Arabnya. Wa tarjamah ma'aniyah ilal lughah Yunaniyah. Saya ambil satu contoh teks dalam bahasa Arabnya, teks Arab asli, bahasa asli Quran. Ada potongan ayat misalnya begini. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Ini saya ambil dari surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 171. Bagaimana terjemahan bahasa Yunaninya? Nah, terjemahan bahasa Yunaninya menjadi begini. Ho Christos Yesus. Ho Christos Yesus, ho Giostes Maryam. Jadi muncul nama Maryam. Jadi kalau disebut Isa putra Maryam, Arabnya Isa ibnu Maryam. Ibraninya Yesus ho Giostes Maryam. Tes Maryam. Jadi kalau memang bahasa Yunani memang tidak pernah muncul nama Isa, tapi muncul nama Yesus. Ini persoalan bahasa. Jadi kalau bicara soal bahasa, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan mana yang betul, nama Yesus atau nama Isa. Tak perlu dipersoalkan karena dalam konteks bahasa. Tapi apakah sama imannya umat Kristiani dengan imannya umat Muslim terhadap tokoh yang sama itu? Jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena detailnya beda. Jadi secara nama tidak ada problem. Isa itu ya Yesus, Yesus itu ya Isa, Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus, Yesus Kristus itu ya Isa Al-Masih. Tapi secara detail berbeda. Makanya ada pernyataan dari apa yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu menulis 3 buku sebetulnya. Ini salah satunya. Dialog dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein itu bukan mantan pemimpin di Irak, tapi maksudnya anaknya beliau sendiri namanya Saddam Hussein. Ada poin yang keempat. Ini ada halaman 25. Saya bacakan saja ya. Dia menulis begini. Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih adalah saudara Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran. Nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Pertanyaan dan pernyataan Saifuddin Ibrahim ini sepertinya benar, tapi ada problem besar. Menyesatkan. Sebetulnya ada sesuatu yang tidak tepat, tapi sengaja untuk dibuat tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kemudian dia melanjutkan, kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti itu? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran ini dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama bahwa Al-Quran menyempurnakan dan menjelaskan dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan.
Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Berarti apa yang dikatakan Safiyuddin Ibrahim ada benarnya, tapi sekaligus ada kelirunya. Nah, bagaimana cara menjelaskan? Begini. Silakan. Memang apa yang dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Baru ada yang tidak sama dengan Al-Quran, terutama berkaitan dengan detail mengenai sosok yang dimaksud, yakni Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Detailnya tidak sama, tapi personnya yang dimaksud sama. Bukan person yang beda, personnya sama, detailnya yang tidak sama. Salah satu contoh misalnya, tadi disebut berkaitan dengan di mana dia dilahirkan. Kalau menurut Quran, dia dilahirkan di bawah pohon korma. Apakah itu keliru? Nanti dulu. Itu harus ditangguhkan dulu. Sebab kalau dianggap keliru karena berbeda dengan Alkitab, memang iya. Tapi persoalannya, apakah di dalam Alkitab itu seragam mengenai kisah di mana dia dilahirkan? Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Menurut kitab Injil Matius sendiri, kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus itu dilahirkan di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan, tidak ada pernyataan seperti itu. Justru menurut Perjanjian Baru dalam Injil Matius, Yesus itu dilahirkan di rumah biasa. Dalam arti ada rumah untuk tempat tinggal. Itu termaktub di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nanti ini dibacakan misalnya begini ya. Lalu masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu dengan Maryam ibunya. Maka sujudlah mereka di hadapan anak itu. Mereka membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan berupa emas, sejenis damar yang wangi dan kemenyan. Itu pada Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ini ada orang-orang Majus yang datang kepada Yusuf, Maria, dan Yesus. Saat itu dia berada dalam rumah. Rumah apa yang dimaksud? Kalau melihat bahasa Yunaninya, ini tertulis kata oikan, oikian. Oikian itu dalam bahasa Indonesia itu sama dengan residen, rumah tempat tinggal. Jadi di mana dia dilahirkan? Ya di rumah tempat tinggal itu, bukan di kandang domba. Menurut Matius. Tapi menurut Injil Lukas beda. Menurut Injil Lukas, dia dilahirkan di mana? Dia dilahirkan di kandang domba, di palungan. Artinya ada perbedaan nggak? Dalam Bible sendiri pun ada perbedaan. Jadi kalau begitu dia dilahirkan di mana? Di sebuah rumah tempat tinggal atau di kandang domba? Kalau menurut Quran di bawah pohon korma. Kalau seandainya dia dilahirkan di bawah pohon korma dianggap salah karena bertentangan dengan Bible. Bible yang mana? Bible yang Injil Lukas atau yang Injil Matius? Betul. Itu persoalan detail. Daripada menyalahkan yang di Al-Quran, di dalam Bible sendiri pun berbeda. Itu maksud saya. Ya. Jadi seandainya dianggap keliru bahwa dia dilahirkan di bawah pohon korma, dianggap keliru. Karena memang dalam Quran tidak ada penjelasan di bawah pohon korma itu di wilayah mana. Tapi karena konteksnya Isa Al-Masih itu adalah min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, pasti tempatnya di wilayah Palestina. Tidak mungkin di wilayah Mekah maupun Madinah. Meskipun ada sama-sama ada korma. Tapi konteksnya adalah Palestina. Jadi kalau itu seandainya dianggap salah, seharusnya dinalar dulu bagaimana penjelasan dalam Injil Matius berbeda dengan penjelasan dalam Injil Lukas. Kalau Injil Lukas di kandang domba, diletakkan di palungan. Sementara ini di residen, di sebuah rumah tempat tinggal. Padahal dalam kisah di dalam Injil Lukas sendiri, Maria dan Yusuf itu tidak mendapatkan tempat tinggal untuk bersalin. Makanya terpaksa dia harus mencari tempat yang tidak umum, yakni di kandang domba. Artinya bertabrakan antara informasi Injil Matius dengan Injil Lukas. Kalau begitu yang salah mana? Tidak perlu menyalahkan Al-Quran dulu. Silakan direnungkan
perbedaan narasi tempat kelahiran menurut versi Matius dan menurut versi Lukas. Itu berkaitan dengan tempat kelahiran. Yang poin yang kedua yang dikritisi oleh Saifuddin Ibrahim, seakan-akan Yesus anak Maryam itu dianggapnya Maryam saudaranya Musa, saudaranya Harun di zaman Fir'aun. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Saifuddin Ibrahim. Apakah penjelasan ini salah? Sebetulnya memang betul-betul salah. Karena memang Saifuddin Ibrahim tidak paham berkaitan dengan narasi yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Perjanjian Baru sendiri. Pertanyaannya begini, kalau muncul nama Harun, dalam Quran dikatakan ya ukhta Harun, Maryam itu disapa dengan sebutan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Kemudian imajinasi pikiran kita, Harun di situ maksudnya adalah Harun saudaranya Musa pada zamannya Fir'aun. Apakah imajinasi ini tepat? Jawabannya sangat tidak tepat, karena memang jaraknya itu 2000 tahun lebih. 2000 tahun lebih. Tapi kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru maupun Quran, kita akan paham bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus itu hidup dalam konteks sejarah zamannya Zakaria. Zakaria di sini adalah Zakaria ayahnya Nabi Yahya. Zakaria itu punya istri Elizabeth. Nah, masalahnya kemudian muncul di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Silakan dicari, adakah orang lain yang bernama Harun selain Harun saudaranya Musa di zaman Fir'aun? Kaum Nasrani tidak akan bisa menemukan adanya orang lain sebutan nama Harun selain dari Harun saudaranya Musa. Sebagaimana tidak ada nama perempuan yang bernama Elizabeth yang kecuali itu dihubungkan dengan istrinya Harun, saudara Musa. Mungkin masih belum jelas. Maksud saya begini, kalau di dalam Al-Quran sebetulnya informasinya sangat jelas. Disebut ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, itu maksudnya memang ibunya Isa yang bernama Maryam itu memang betul-betul punya saudara yang bernama Harun. Memang betul punya saudara yang bernama Harun. Tapi Harun di sini bukan Harun zamannya Musa era Fir'aun, tidak. Sama namanya, tapi personnya beda, beda zaman. Begitu juga kalau seandainya kita bertanya berkaitan dengan Elizabeth. Kalau orang Islam bertanya kepada kaum Nasrani ketika menyebut Maryam itu saudaranya Elizabeth, bukankah orang Islam juga bisa menalar bahwa Elizabeth itu kan era zamannya Fir'aun, istrinya Harun? Kok di sini menjadi Elizabeth yang lain? Karena konteks bahasa Timur Tengah itu, kalau dia keturunan seseorang, itu nasabnya nyambung kepada nama yang sama. Jadi kalau di sini misalnya ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 36. Sesungguhnya Elizabeth sanak saudaramu itu. Memang bahasa Indonesia ini kurang jelas. Sesungguhnya Elizabeth sanak saudaramu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya ini. Ini ungkapan malaikat kepada ibunya Yesus bahwa Elizabeth itu saudara perempuan Maryam. Karena memang Elizabeth itu keturunan dari Elizabethnya istrinya Harun yang dulu, zaman Fir'aun. Sebagaimana ketika disapa dalam Quran ya ukhta Harun, itu memang Maryam ibunya Yesus punya saudara laki-laki yang bernama Harun, keturunan Harun dari saudaranya Musa zamannya Fir'aun. Jadi sebetulnya nggak bertabrakan. Kalau mau mengkritik ya ukhta Harun, seharusnya juga mengkritik saudara perempuan
Elizabeth itu. Karena Harun dan Elizabeth itu sebetulnya suami istri. Zamannya Musa. Tapi kalau era Yesus itu Elizabeth istrinya Zakaria. Nah, ini soal pendekatan yang lebih detail. Jadi nggak ada kaitan di sini zamannya Fir'aun, nggak ada kaitan. Ini kesalahan identifikasi sebetulnya. Dikait-kaitkan dengan yang jauh ya, supaya terlihat bahwa itu nggak nyambung. Iya, padahal sebetulnya dia mengaitkan sesuatu yang tidak bisa dikaitkan. Betul. Baik. Nah, ada satu hal yang tadi saya lupa. Silakan. Nah, gini. Mengenai sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih ataupun Isa the Mesiho, itu terdokumentasi dalam 3 agama besar. Yang pertama Yahudi, kedua Nasrani, ketiga Islam. Kalau menurut Yahudi, itu Isa disebut dengan nama Yeshu. Sama seperti Alkitab Perjanjian Baru menggunakan istilah Yeshu atau Yeshua. Maksudnya sama, Yeshua Hanosri, Yesus dari Nazaret. Jadi itu dalam bahasa dalam bahasa Ibraninya. Nah, bagaimana pemahaman orang-orang Yahudi berkaitan dengan Yesus itu atau Yeshu atau Isa? Siapakah dia dari sisi kelahiran? Apakah sama seperti informasi dalam Quran? Apakah sama seperti informasi dalam Perjanjian Baru? Ini saya bacakan tulisan dari, nah ini, tulisan dari Rambam. Nah ini, Igret Teiman. Igret itu artinya surat-surat. Teiman kepada orang-orang Teima. Leravenu Moshe ben Maimun. Tulisan dari Rabi Moshe ben Maimun. Ini tokoh otoritas dalam agama Yahudi. Nah, dalam suratnya kepada orang-orang Yahudi di Teiman. Teiman itu Yaman. Bagaimana memahami tokoh Isa Al-Masih itu? Di sini ada pernyataan beliau begini. Beliau menulis dalam bahasa Arab Ibrani. Tulisannya itu Ibrani, tapi bahasanya Arab, tapi nyampur-nyampur Ibrani. Ini agak susah memang. Seperti Jawa Pegon itu ya, Arab Pegon. Ya, seperti Jawa Pegon, tapi ada istilah-istilah Arab yang nyampur. Kalau yang Pegon, tapi kalau ini bahasanya Arab nyampur-nyampur Ibrani. Ini aneh, ini menarik kalau dibahas. Nah, ini ada pernyataan yang bisa dinalar. Nah, ada kata-kata begini. Yesu Hanosri. Nah, Yesu Hanosri artinya Yesus orang Nazaret. Ya. Shehuk Etzmot Wahuwa min Israel. Wahuwa min Yisrael. Aneh ini. Dia berasal dari Israel. orang Israel. Jadi dia diakui sebagai orang Israel. Wa annahu kana abihu goy. Dan sesungguhnya dia memiliki seorang ayah dari goy. Goy itu orang asing. Kok bisa ya? Mereka memahami bahwa Yesus itu punya ayah, tapi seorang asing, goy. Goy itu orang asing non-Israel, disebut goy. Wa ummuhu ha-Yisraelit, tetapi ibunya seorang Israel. Jadi Maria itu tadi ya. Yesus Hanosri itu punya seorang ayah tapi goy non-Israel, sedangkan ibunya ha-Yisraelit, orang Israel. Fahuwa min Israel, karena dia berasal dari keturunan orang Israel, keturunan Israel. Nah, di sini ada pernyataan begini. Dia disebut sebagai wa innama nusammihu mamzer. Mamzer itu apa? Nah, dia sesungguhnya disebut mamzer. Apa itu mamzer? Seorang anak zina. Jadi menurut orang Yahudi, Yesus itu bukan anak sembarangan. Dia disebut sebagai anak zina, keturunan Goy, non-Israel bapaknya, ibunya orang Israel. Apakah kita
ikut campur dalam keyakinan orang Yahudi, kita nggak ikut campur. Tapi inilah pemahaman orang Yahudi. Jadi secara kelahiran dia dianggap sebagai anak zina. Nah, bagaimana Quran memahami persoalan ini? Ternyata Quran juga mengkonfirmasi ada tuduhan seperti itu. Ada tuduhan seperti itu. Kalau tidak salah di dalam surah 19. Oh, jadi Yesus kalau menurut versi Yahudi dari yang dibacakan di kitab yang di Estor itu, bahwa versi mereka ini Yesus atau Isa itu adalah anak zina dari orang asing non Israel dengan seorang perempuan yang keturunan Israel gitu ya. Nah ini kemudian tentu waktu itu terjadi perdebatan yang panjang. Tetapi kalau sepengetahuan kita, Al-Quran membantah bahwa Yesus itu anak zina, bahwa Maryam itu seorang yang serong atau pelacur atau orang nakal. Nah, pembelaan ini di mana Ustaz? Kita pernah mendengarkan ayat itu bahwa Islam, ya, bahwa Al-Quran, bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu membantah bahwa Yesus itu anak zina. Iya. Silakan Ustaz. Ya, di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Maryam. Surah Maryam itu surah yang ke-19 ayat yang ke-28. Itu ada ayat penting yang bisa dikonfirmasi bagaimana pandangan Quran mengenai Sayyidah Maryam. Dan bagaimana anak kandung dari Sayyidah Maryam, statusnya seperti apa. Nah, Quran mengatakan, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Itu cerita bahwa orang Yahudi menyebut Maryam sebagai seorang yang, kalau di sini ayatnya, mengatakan, wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu dikatakan wa makanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukan seorang pelacur. Itu tuduhan Yahudi yang diabadikan oleh Al-Quran. Iya, gitu kan? iya. Apakah Quran mengatakan begini, itu merupakan sebuah legenda? Ya. Jawabannya tidak. Ya. Karena Quran mengatakan begini merupakan sebuah konfirmasi. Bahwa karena dulu ada tuduhan seperti itu. Dan tuduhan itu tidak hilang. Ya. Tuduhan itu terdokumentasi. Di mana terdokumentasi? Dalam kitab yang saya bawa ini. Ini kitab yang saya bawa. Ini adalah kitab yang, kalau ini ada bahasa Inggrisnya juga. Moses Maimonides, Epistle to Yemen, the Arabic original and the 3 Hebrew versions, edited from manuscript with introduction and notes by Abraham S. Halkin. Jadi ini terjemahan bahasa Inggris dari surat-surat Moses Maimonides yang dikirimkan oleh beliau kepada orang-orang Yahudi Yaman. Kalau bahasa Aramnya, bahasa Ibraninya ada di sini tertulis. Igret Hateman Lerabenu Moshe ben Maimon. Jadi ini tulisan atau surat beliau kepada orang-orang Yahudi di Teman, di Yaman. Yang tulisan ini ditulis oleh Ravenu Moshe ben Maimon, Rabi Moshe ben Maimon, atau bahasa Latinnya disebut Maimonides. Nah, tadi saya sebutkan bahwa dia menulis mengenai siapa itu Yeshu Hanotsri. Yeshu Hanotsri. Ini ada kata Yeshu Hanotsri. Yeshu Hanotsri. Artinya Yesus orang Nazaret. Siapa itu Yesus orang Nazaret? Dia disebut bapaknya orang Goy. Ini karena abuhu Goy, bapaknya adalah seorang Goy. Wa ummuhu Yisraelit, dan ibunya seorang Yisraelit. Siapa ini yang dimaksud? Sayyidah Maryam. Tapi di sini disebutkan wa kana wa innama nusammihu mamzer, dan sesungguhnya dia disebut seorang mamzer, seorang anak zina. Jadi apa yang dikatakan Quran betul, bahwa itu merupakan tuduhan versi Yahudi. Jadi
memang beda antara Quran dengan dokumen Yahudi berkaitan dengan detail siapa itu Isa, mengenai kelahirannya. Menurut Quran dia anak yang suci, tapi menurut Yahudi dia anak zina. Sementara Quran ada kemiripan dengan dokumentasi versi Kristen. Dia anak yang suci, tapi sekaligus di situ ada bedanya. Di mana bedanya? Kalau menurut Quran dia sebagai Abdullah, hamba Allah saja. Sementara kalau menurut Nasrani dia sebagai oknum kedua dari Trinitas, sebagai anak Tuhan. Dan itu bedanya. Jadi kalaupun berbeda, beda detail. Itu tergantung iman masing-masing. Jadi kalau dilihat sebetulnya Quran itu wasato, pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau Yahudi itu ekstrim kiri, memandang Yesus sebagai anak zina. Sementara Kristen itu ekstrim kanan, memandang Yesus sebagai anak Tuhan. Dalam arti sebagai oknum kedua dari Trinitas. Islam di tengah-tengah, bukan anak zina, juga bukan anak Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Inilah bedanya. Memang beda dan tidak bisa disama-samakan. Tetapi di sini Quran tampil sebagai wasato, pertengahan. Tidak kanan, tidak kiri. Jadi kalau seandainya beda cerita, ya wajar. Karena itu detail. Tapi maksud tokohnya sama, yakni Isa Al-Masih atau Isa Masiho atau Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Baiklah, para pecinta kristologi, saya akan mencoba menyingkat, semoga tidak salah ya. Ini cukup panjang penjelasan dari beliau, Ustaz Menahem Ali. Saya mencoba meringkas ya. Semoga nanti sama dengan ringkasan yang pemirsa lakukan, bahwa Yesus ya, ini adalah nama yang berasal dari Yunani dengan seterusnya. Sedangkan perkembangan Isa Al-Masih ini adalah perjalanan bukan dari bahasa Yunani, tapi dari bahasa-bahasa Timur Tengah, dari Arab dan lain-lain ya. Tetapi secara personal adalah sama ya, bahwa Yesus ini adalah person yang sama dengan Isa Al-Masih ya, satu. Yang kedua, saya mencoba meringkas bagaimana pandangan Yahudi Israel terhadap Yesus yang tadi terakhir disebut, bahwa menurut versi Yahudi Yesus ini anak zina ya, yang ibunya seorang Israel dan suaminya ya bapaknya yang membuai ya, itu non Israel atau istilahnya goyim ya. Oh iya, orang goy, jadi non Israel. Jadi Yesus ini dianggap anak zina. Nah, Al-Quran ini tengah, tidak menyebut bahwa Yesus itu anak zina dan memang bukan anak zina. Ini pembelaan Al-Quran yang luar biasa, penegasan. Yesus ini bukan anak zina, dia anak suci dan memang dia jadi atas firman Allah ya, untuk menjadi rasul nantinya. Tetapi kalau Kristen ini karena melihat bahwa dia tidak mempunyai ayah dengan beberapa mukjizatnya, ini diangkat jadi Tuhan. Jadi ini sekali lagi bahwa Yesus dan Isa Al-Masih adalah person yang sama, tetapi dalam pandangan tiga agama besar Yahudi itu Yesus adalah anak zina. Kemudian menurut Kristen Yesus adalah Tuhan. Sedangkan menurut Al-Quran yang firman itu masih asli sampai sekarang, firman itu dalam bahasa Arab diterima oleh Rasul yang berbahasa Arab, bahwa Yesus itu manusia suci tapi dia bukan Tuhan. Bisa dilihat detailnya pada surat Maryam dan surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Para pecinta kristologi, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih kepada Ustadz Menahem Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.